Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu kita panjatkan kehadirat Sang Pencipta Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan juga maha berat siksaannya bagi orang-orang yang durhaka dan kafir. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu menjadikan bibirnya basah dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada panduan, panutan semua orang beriman, penutup para nabi dan rasul, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah secara langsung. Dan juga Sang Pencipta Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Semua kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan, ketentraman jiwa, dan juga kebahagiaan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa bulan sempat terputus kajian kita karena satu dan dua hal dari teman-teman Masjid Istiqomah, dan Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya pada hari ini, siang ini sampai menjelang asar insyaAllah, dan nanti malam juga maghrib sampai menjelang jam 8 malam, dan insyaAllah kita lanjutkan besok pagi juga untuk menyelesaikan sisa daripada kajian sirah kita. Terakhir sekali saudaraku seiman, kita sudah membahas perang Hunain, dan pada penutupan saya sempat mengatakan kita akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini sekaligus tentu menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah peperangan Nabi SAW sebelumnya, perang Makkah, pembebasan kota Makkah, kemudian perang Taif atau Taif yang datang setelah perang Hunain itu. Pelajaran pertama saudaraku seiman yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini tentu melengkapkan bahasan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tapi ini sisa bahasan kita dari perang Hunain, sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya. Pelajaran yang pertama adalah janji Allah benar dan tidak mungkin luput, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya, dan juga Allah, siapakah yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan, dan juga dalam banyak ayat yang lain, di antaranya walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan adanya perubahan dari sistem yang telah Allah buat. Beriman, beramal saleh diberikan kemenangan, kufur maka akan dihukum, dan ini tidak akan berubah sunnatullah ini. Maka janji Allah benar. Setelah kesusahan yang menimpa kaum muslimin di Mekah selama 13 tahun, yang jadi pengikut baginda Nabi SAW dalam buku-buku sejarah dikatakan 153 orang. Itu pun 83 orang hijrah ke Ethiopia sampai perang Khaybar, baru kembali ke Madinah. Jadi kurang lebih sampai tahun 5 Hijriah baru kembali ke Madinah. Yang beriman pada Nabi SAW tinggal di Mekah hanya 70 orang. Itu pun dengan siksaan, dengan hinaan dan segala macam hal. Sampai akhirnya terjadilah hijrah yang mulia ke Madinah di awal tahun Hijriah. Masih tahun pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka sudah mulai ada upaya Nabi SAW mengembangkan agama Islam ini dengan mendirikan sebuah negara di Madinah dengan sistem yang Nabawi, atau mengikuti sistem yang Nabi SAW terima dari wahyu, kemudian dikatakan sistem Nabawiyah atau Nabi SAW yang memimpin sendiri. Kemudian juga dengan tentu sudah saya jelaskan pendirian dua masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, kemudian mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, lalu kemudian mu'ahada, kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar sama-sama membela Madinah. Lalu terjadilah prosesi selama 5 tahun, 6 tahun pertama saja, sampai 8 tahun kalau kita bahasakan sampai perang Hunain terjadi. Itu Nabi SAW kita lihat dalam 8 tahun menutupi semua ya,
hal-hal yang dianggap pada saat itu tanda kutip ya, di Mekah belum dicapai. Terjadinya penyerangan-penyerangan atau peperangan-peperangan dari Nabi SAW. Ada perang Badar, janjian sama orang kafir, menuju ke sana lalu menyerang orang kafir. Tadinya kafilah lalu kemudian tidak jadi, akhirnya bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang dimenangkan. Perang Uhud pada saat akan diserang Madinah. Kemudian di awal peperangan Nabi SAW menang dengan kaum muslimin. Dan ini cuma selisih tahun 2 Hijriah, Badar tahun 3 Hijriah, perang Uhud. Kemudian terjadi kekalahan di akhir peperangan bersama karena sebagian pemanah Nabi SAW turun dari bukit. Lalu kemudian Nabi SAW membentuk pasukan yang sama 1 hari setelah kejadian perang Uhud di hari Sabtu di tahun 3 Hijriah. Hari Ahadnya Nabi SAW langsung mengejar Quraisy kembali dengan orang-orang yang luka parah pada saat itu. Tidak boleh ada pasukan baru yang bergabung, orang yang kemarin ikut di Uhud dan semuanya luka-luka parah. Sampai ada di antara mereka memiliki 70 luka di badannya. Menyerang sampai terjadi dikenal dengan perang Hamrat Asad. Dan akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani bertemu dengan Nabi SAW karena kaget. Masa orang yang luka masih mau menyerang? Setelah itu terjadi histori lagi berlanjut perang Khandaq. Di mana orang Quraisy berusaha menyerang Nabi SAW. Ya. Kemudian terjadilah pengepungan selama 43 atau 45 hari. Sampai akhirnya Allah SWT usir mereka dengan angin yang kencang. Dan muslimin memenangkan peperangan. Kita lihat setelah peperangan Ahzab atau perang Khandaq ini, dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan surah nomor 33, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW menyapu bersih, menyisir semua suku Arab dan suku Yahudi atau orang-orang Yahudi yang berusaha untuk ikut di perang Ahzab. Maka dari prosesi tahun 5 Hijriah itu, perang Khandaq sampai terjadinya pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah dan juga perang Hunain dan perang Taif ini, kita lihat di situ Nabi SAW setiap dua bulan sekali, ya, kalau ditarik secara akumulasi semuanya, setiap 2 bulan sekali pasti ada jihad. Terus Nabi SAW menghukum suku-suku yang berusaha mengganggu Nabi SAW, dan dalam prosesi penyerangan-penyerangan itu Nabi SAW juga melakukan umrah qadha, masuk ke Mekah dengan kemuliaan setelah di Hudaybiyah ditahan. Kemudian juga Nabi SAW menyerang Mekah karena terjadi pengkhianatan oleh orang Quraisy atau sekutu Quraisy ya, pada saat itu. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil melakukan Mekah tanpa perlawanan dan menyerang kota Taif. Sebelum menyerang kota Taif terjadi perang Hunain yang jadi bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita rentet histori semua, termasuk nanti perang Tabuk yang akan kita bahas, dan sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Ini semua rentetan yang kita lihat, 13 tahun masa himpin di Mekah diganti oleh Allah SWT dengan 10 tahun di Madinah, masa ekspansi dan penguasaan Islam. Jadi janji Allah tidak akan luput, cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan agama, dan tidak akan mungkin berubah. Agama Islam agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu unggul dan tidak akan pernah ada yang mengunggulinya. Tidak akan pernah berubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah adalah kitanya, para pengikut dan penganutnya yang kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari wahyu sehingga akhirnya membuat ada perubahan wajah sebenarnya atau perubahan penampilan, tapi sebenarnya dia bukan menggambarkan Islam, dia menggambarkan tentang diri dia sendiri. Sementara Islam tidak akan pernah berubah. Ini pelajaran pertama yang harus kita ambil teman-teman sekalian. Jadi janji Allah tidak akan luput sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, setiap muslim harus ikhtiar. Betul poin pertama, janji Allah benar. Orang mukmin akan menang, orang mukmin akan bahagia, orang mukmin akan begini dan begitu, betul. Dan pernah saya sebutkan di sini teman-teman sekalian, dalil-dalil syariah ada 17 manfaat menjadi orang soleh. Ayat-ayat Al-Quran semuanya. Diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan kemenangan, diberikan kepemimpinan, banyak manfaatnya. Tapi ini butuh ikhtiar. Ini butuh ikhtiar. Nabi SAW dijanji kemenangan. Perang Khaybar dijanjikan kemenangan. Kemudian waktu perang dari Hudaybiyah. Kemudian pembebasan kota Mekah dijanjikan. Ya. Peperangan Hunain setelahnya dijanjikan kemenangan. Nabi SAW pulang dari kesepakatan Hudaybiyah masih membentuk pasukan di Madinah. Dan kemudian menyerang Khaybar. Itu pun mengepung Khaybar 40 hari sekian, 43 hari mengepung benteng pertama Khaybar, belum bisa ditembus. Dan tangan Nabi SAW, jari kelingking beliau itu sempat dikena anak panah Yahudi. Sahabat sempat kelaparan.
Sampai-sampai akhirnya mereka menangkap keledai, lalu mereka memasaknya. Yang keluarlah hukum pengharaman keledai yang hidup bersama manusia, ya, keledai yang berwarna coklat atau abu-abu. Ya, beda dengan zebra yang dasarnya halal. Maka terjadilah pengharaman tersebut. Dan Nabi SAW juga haramkan semua yang bertaring. Karena sahabat kelaparan, akhirnya mereka mau makan. Terjadi cobaan-cobaan. Tapi akhirnya menang. Cuma ada ikhtiar itu. Artinya teman-teman sekalian, kita kalau lalui dunia ini dengan sakit, dengan cobaan, gangguan orang, ada kesalahan kita lalu kita meminta maaf atau kita benar kita memaafkan, itu sistem kehidupan. Tapi ujung-ujungnya orang beriman pasti menang, gitu kan? Yang penting dia di rel yang benar. Maka butuh ikhtiar. Nabi SAW ikhtiar, walaupun sudah janjikan kemenangan, ya, tetap ikhtiar. Beberapa peperangan Nabi SAW digambarkan beliau kadang bahkan berijtihad dalam strategi perang. Seperti kasus waktu perang Badar, kalau masih ingat kita review beberapa bahasan kita yang sebelumnya, bagaimana Nabi SAW sempat meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi perang Badar, yang akhirnya terjadi kecamuk perang. Lalu ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin bertanya, apakah ini Anda meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi medan perang ini wahyu sehingga kami tidak bisa lagi mengubahnya, atau ijtihad dari Anda? Kata Nabi SAW, ini ijtihad dari saya, strategi perang. Kata Nabi SAW, bisakah kami berikan masukan ya Rasulullah? Kami punya pengalaman dalam peperangan. Kata Nabi SAW, baiklah. Kata beberapa sahabat dari Ansar, bagaimana kalau pasukan kita tarik mundur sampai ke dekat sumur, sehingga pasukan bisa minum kalau haus, musuh juga kalau mau menyerang, kita punya benteng di bagian belakang kita, tidak bisa serang dari belakang. Banyak hal yang dilakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Beliau terima masukan itu, gitu kan? Jadi memang ada ijtihad, ada upaya, gitu kan? Ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Maka ini juga termasuk yang diambil pelajaran. Ada ikhtiar, yang penting ikhtiar kita benar sesuai dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, haramnya lari dari kancah peperangan. Tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Dan ini terjadi di perang Hunain. Waktu pasukan Khalid bin Walid, kalau masih ingat dengan Bani Aslam atau Bani Sulaim, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, ada Bani Sulaim 1000 orang semua penunggang kuda, ikut bersama pasukan muslimin. Tembus Mekah, mereka tetap utuh, tidak ada yang mati. Kemudian waktu menyerang suku Hawazim di perang Hunain. Hunain sebuah lembah antara Mekah sama Taif. Waktu diserang, menyerang ke sana, Nabi SAW suruh suku Sulaim ini bersama Khalid bin Walid turun duluan di lembah Hunain. Ternyata di bawah sudah diserang tiba-tiba, akhirnya Khalid bin Walid pun luka seluruh tubuhnya dan sempat pingsan radhiyallahu anhu. Beberapa suku Sulaim jadi korban dan kocar-kacir pasukan muslimin pada lari. Sampai Nabi SAW waktu turun di lembah Hunain menemukan tidak ada orang. Yang ada tinggal korban-korban para sahabat, yang lainnya pada lari. Beberapa buku sejarah menjelaskan ada di antara sahabat yang baru masuk Islam, mu'allaf, sekitar 2000 orang jumlah mereka. Karena pasukan muslimin dari Madinah 10.000, ini 2000. 2000 ini ada yang lari sampai sudah mendekati Mekah. Karena mereka belum terbiasa dengan peperangan. Maka Nabi SAW tetap kokoh waktu itu di Hunain dengan 100 orang saja. Sampai turun Jibril AS menyampaikan kalau 100 orang ini dijamin rezekinya. Di dunia dan juga di surga dijamin masuk surga. 100 orang tersebut. Ya. Dan ini tentu sahabat-sahabat yang berkumpul, sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, semuanya banyak yang berkumpul pada saat itu. Di situ termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Harith bin Nu'man dan beberapa ridwanullahi alaihim sahabat Nabi yang mulia ini, tetap mereka di sana. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian. Ternyata orang-orang yang lari dari kancah peperangan itu dihardik, disalahkan. Dan Nabi SAW